Karena sang pendai ini menunjukkan dan mengatakan seperti ini. Ini Kang Ahmad. Ini Kang Ahmad yang memberi nasihat beberapa waktu yang lalu kepada saya. Tenang semua. Ustaz Soleh itu terbilang. Ini iya. Kang Ahmad ini saya Soleh Nawawi kata Ustaz Soleh. Iya. Ini yang memberi nasihat kepada saya. Saya tahu kata Ustaz Soleh. Beliau Kiai Khawli ini sudah wafat sekitar 40 tahun yang lalu. Subhanallah. Subhanallah. Kami apa sekali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang kami hormati dan kami muliakan pengasuh pondok pesantren Rawdatul Mujawidin, beliau Umi beserta keluarga tercinta. Semoga beliau selalu dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Kemudian semua asatid dan asatidah yang mengajar di naungan pondok pesantren Rawdatul Mujawidin, semoga selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Teman-teman santri semuanya yang menuntut ilmu di pondok ini, semoga ilmu kalian diberikan keberkahan oleh Allah. Amin. Diberikan wanita yang salihah. Amin. Ahli Al-Quran. Amin. Dan ahli ibadah. Amin ya Rabbal alamin. Pertama-tama kita ucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah masih memberikan kita kesempatan beserta kesehatan sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah, yaitu sholat isya yang dilanjutkan dengan sholat. Sekarang sudah tarawih yang ke-20. Salawat beserta salam semoga tercurah kehadiran Nabi Agung Penampak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya setelah tarawih diisi dengan kultum atau kultum, atau yang biasa dikenal dengan kuliah 7 menit. Dan pada saat ini Al-Faqir meminta waktu sebentar, karena biasanya yang mengisi kultum adalah sambian semua. Untuk sekarang Ustaz meminta waktu karena sekarang bertepatan dengan haul dari gurunya Ustaz, haul dari Kiai Khalil bin Nawawi bin Nur Hasan. Beliau adalah salah satu pengasuh pondoknya Ustaz, pondok Sidogiri. Jadi Ustaz berdiri di sini satu mengemis doa dan Fatihah kepada sampean untuk beliau. Satu, ya semoga kami yang di sini diakui sebagai santrinya. Amin ya Rabbal alamin. Dan siapa sih beliau? Jadi beliau alhamdulillah Al-Faqir di pondok itu sekitar 7 tahun ya. Ini Ustaz ceritakan agar sampean itu punya mahabbah, punya rasa cinta kepada para ulama, sehingga mungkin dengan cinta yang sampean miliki kepada para
agama, nanti cinta itulah yang akan menyebabkan sampean ditolong oleh ulama itu. Amin ya rabbal alamin. Kiai Khalil ini beliau salah satu pengasuh pondok pesantren Sidok ini, yang beliau itu sudah wafat sekitar 46 tahun yang lalu. Kurang lebih 7 tahun yang lalu, pada saat itu Ustadz duduk di bangku kelas 3 Sanawiyah, atau akhir-akhir Ustadz berada di pondok. Karena setelah kelas 3 MTS, kalau lulus ini maka akan ditugas keluar selama 1 tahun. Seperti Ustadz baru pertama kali ke sini, itu namanya tugas dari pondok. Kalau dulu GT disebut dengan guru tugas, kalau sekarang diganti TMTB, tugas mengajar dan tugas belajar. Sekisaran tahun 2015-2016, Ustadz itu masih berada di pondok dan pada saat itu duduk di kelas 3 Sanawiyah. Pada saat itu kelas 3I, Ustadz masuk gurunya Ustadz pada saat itu beliau Ustadz Haji Zaini Syarjini. Pada saat itu ada kejadian yang menarik, yang menurut Al-Fakir dan menurut yang lain ini merupakan karomah dari beliau Kiai Khalil bin Nawawi bin Hasan. Apa itu? Ada kejadian, ada seorang pendai atau seorang yang biasa diundang untuk memberikan ceramah agama. Wallahu a'lam. Ini cerita ini saya dapatkan dari orang yang langsung mengantarkan orang itu sendiri ketika itu. Beliau adalah Ustaz Soleh. Ustaz Soleh itu di pondok pesantren mengajar ilmu falak. Pada saat itu karena di kelas 4 kosong, beliau masuk dan bercerita. Ceritanya bagaimana ada seorang pendai, yang mana pendai ini saat itu sedang muda. Tahu muda? Apa muda? Galau kalau bahasanya sampean. Galau. Kemudian karena beliau adalah seorang pendai, galau tidak seperti sampean, mutung makan, mutung apa, dan seperti itu. Tapi pendai ini di sela kegalauannya, pendai ini berziarah kepada makam-makam wali. Beliau setelah kegalauan beliau sowan ke makam-makam wali dengan tujuan agar beliau itu agar kegalauan beliau bisa hilang. Akhirnya ketika beliau ziarah di suatu tempat, beliau hatinya masih kacau, beliau masih dalam kegalauan. Akhirnya di setelah itu ada seorang yang berbaju putih, berkopiah putih menurut cerita, langsung menegur beliau dari belakang. Jangan galau. Kalau bahasa Madura itu bingung, apa ialah bingung. Jadi ya kurang lebih bahasa Madura ya. Akhirnya orang yang pendai tadi sontak bertanya-tanya, dari mana orang ini tahu kalau saya sedang bingung. Akhirnya setelah itu diajak ngobrol, kenalan siapa. Setelah diberikan nasihat oleh orang yang berbaju putih dan berkopiah putih ini, hanya bertanya namanya, siapa namanya? Oh, saya Kang Ahmad. Saya Kang Ahmad dari Sidok ini. Katanya orang berbaju putih tadi. Akhirnya pada suatu kesempatan sang pendai ini diundang ke sampingnya pondok Sidok ini, atau di Arang-Arang, desa Arang-Arang, tepat sebelah selatan dari desa Sidok ini.
Akhirnya karena merasa pernah dinasehati oleh Kang Ahmad, yang mana Kang Ahmad ini dari Sididok ini, beliau mampir di Sididok ini. Beliau mampir, pada saat itu yang menemui beliau pertama itu adalah Ustaz Soleh tadi. Kata Ustaz Soleh, iya Pak, mau bertemu siapa? Saya ingin bertemu dengan Kang Ahmad Sididok ini. Akhirnya di sana itu kan ada Mas Ahmad. Jadi oleh Ustaz Soleh diarahkan kepada Mas Ahmad. Bertemu setelah ke dalamnya Mas Ahmad, ternyata bukan kata menjadi tadi. Bukan, oh iya, karena sudah terlanjur masuk, akhirnya oleh Mas Ahmad diberikan cerita bahwa Sididok ini sudah berdiri beberapa abad yang lalu. Kemudian cerita masyarakat-masyarakatnya sudah disuguhkan oleh beliau. Akhirnya ketika mau pulang, ketika sang pendai ini mau pulang, mampirlah di pustaka Sididok ini. Di sana itu ada pustaka yang mencetak buku-buku seperti jejak 9 langkah Madai Sididok ini. Akhirnya setelah sampai di pustaka Sididok ini, sang pendai ini diberikan buku oleh tim yang ada di pustaka. Ini hadiah. Ternyata apa yang terjadi? Semuanya hadir di sini. Karena sang pendai ini menunjukkan dan mengatakan seperti ini. Ini Kang Ahmad. Ini Kang Ahmad yang memberi nasihat beberapa waktu yang lalu kepada saya. Tenang semua. Ustaz Soleh itu terbilang. Ini, iya. Kang Ahmad ini saya Soleh Nawawi kata Ustaz Soleh. Iya. Ini yang memberi nasihat kepada saya. Sampai yang tahu kata Ustaz Soleh. Beliau Kiai Khauli ini sudah wafat sekitar 40 tahun yang lalu. Subhanallah. Subhanallah. Terkaget semua dan mereka itu masa iya. Iya. Jadi itu sekaligus mengomongkan bahwa orang-orang yang soleh itu, orang-orang yang dipilih oleh Allah itu, ketika sudah berpisah dari batas, sebenarnya beliau tidak mati. Beliau hanya intakonas. Beliau itu hanya berpindah. Dan beliau Kiai Khauli ini juga yang digadang-gadang oleh beliau pengasuh sebelum sekarang. Beliau Kiai Ahmad Nawawi Abdul Jalil. Santri Muhammad. Santri ini Manhoid. Santri ini Manhoid. Karena Kiai Nawawi ini adalah keponakan kesayangan Kiai Khauli. Bahkan beliau itu pernah bercerita 4 kali didatangi oleh malaikat maut. Kiai Nawawi bin Abdul Jalil, Ahmad bin Abdul Jalil. Pada suatu saat ketika beliau kecil, tapi ketika beliau kecil itu katanya bahwa pindah ini cerita yang Al-Fakir dapatkan dari para muallim. Jadi kalau dulu dapat cerita itu dicari. Untuk apa? Untuk bahan ketika kita mengajar. Makanya kenapa Ustaz banyak cerita? Ketika dulu muallim Ustaz cerita. Dan cerita itu kita sampaikan kepada yang lain. Jadi menurut muallim dulu itu sempat Kiai Nawawi masuk sebelumnya Kiai Fuad Nur Hasan sekarang yang beliau Al-Fatih mengajar itu. Pernah beliau itu sudah tidak bernafas. Kemudian oleh Kiai Nawawi dibawa ke lapangan, beliau bercerita, kembalikan Sididok ini masih membutuhkan Nawawi. Akhirnya seketika itu beliau langsung bernafas. Itu karomah daripada seorang kiai yang besok akan di haul ke-46. Kita bacakan doa. Mari minta keyakinannya kepada sampean. Tadi juga kita sudah membaca Yasin Tahdir untuk beliau. Kita kirim Fatihah kepada beliau dengan harapan semoga kelak di hari kiamat Fatihah ini bisa mengantarkan apa istilahnya mahabbah kepada beliau, sehingga apa ini mahabbahnya kita dibalas oleh beliau dan kita bisa ditolong oleh beliau dan diakui sebagai santrinya. Amin ya rabbal alamin. Ada
هدية وعلى كل صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي ولجميع